Upaya menghentikan program senjata nuklir Korea Utara telah menjadi prioritas bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun begitu, Korea Utara memiliki sangat sedikit pasokan senjata nuklir dibandingkan dengan negara-negara nuklir lain yang memiliki senjata tersebut. Ada 8 negara nuklir yang mengendalikan 15.000 senjata nuklir yang ada di dunia. Negara apa saja dan berapa jumlah masing-masing senjata nuklir yang mereka miliki? Sejak Presiden Donald Trump menjabat, terdapat fokus kuat pada program senjata nuklir Korea Utara, di mana pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menolak untuk menghentikan senjatanya tersebut. Trump telah mengkritik dan menghina Kim sebagai tanggapannya, dan memberikan tekanan terhadap negara-negara seperti China untuk membujuk Korea Utara agar mau menghentikan pembangunan senjatanya. 8 negara lainnya, termasuk Amerika Serikat, telah memasok senjata nuklir selama berpuluh-puluh tahun. Brennan Weiss menulis di Business Insider. Beberapa tahun setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Jepang saat Perang Dunia II. Pertama dan terakhir kalinya senjata nuklir digunakan dalam pertempuran. Rusia mulai mengembangkan kemampuan nuklirnya sendiri. Inggris, Prancis, dan China kemudian segera mengikuti. Pada media 1960-an telah menjadi nyata bahwa masa depan di mana puluhan negara membangun dan melakukan uji coba nuklir tidak akan menjadi dunia yang aman. Hal ini memicu dibentuknya Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) pada 1968 yang dirancang untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi nuklir. Hanya sedikit negara, termasuk Israel dan Korea Utara, yang belum menandatangani perjanjian ini. Perjanjian ini sudah sangat berhasil. Namun, potensi penggunaan senjata nuklir di antara negara-negara yang bertikai terus mengancam perdamaian internasional. Berikut adalah berapa banyak senjata nuklir yang ada dan negara-negara yang memiliki senjata nuklir menurut sebuah laporan dari Federasi Ilmuwan Amerika. Korea Utara 60. Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat mencoba untuk bernegosiasi dengan Korea Utara untuk menahan program senjata nuklirnya. Agreed Framework yang ditandatangani pada tahun 1994 oleh Presiden Bill Clinton pada akhirnya gagal. Korea Utara melanggarnya. Pada 2003, Pyongyang secara resmi menarik diri dari NPT. 3 tahun kemudian, negara tersebut melakukan uji coba nuklir pertamanya. Korea Utara sejak saat itu melanjutkan pembangunan senjatanya, terlepas dari usaha-usaha oleh Presiden George W. Bush, Barack Obama, dan saat ini Donald Trump untuk memperlambat kemajuannya. Saat ini, Korea Utara kemungkinan besar memiliki sekitar 60 senjata nuklir walaupun jumlah tersebut hanyalah perkiraan. Israel 80. Pemerintah Israel tidak akan secara resmi mengonfirmasi atau menyangkal bahwa negara tersebut memiliki senjata nuklir. Namun ini adalah sebuah rahasia terbuka bahwa negara Timur Tengah tersebut telah membangun senjata nuklir selama berpuluh-puluh tahun. Pada 1986, Mordechai Vanunu, seorang mantan teknisi nuklir yang juga merupakan pelapor pelanggaran, mengungkapkan bahwa terdapat program Israel. Para sekutu negara barat, seperti Amerika Serikat dan Inggris, telah mendukung kebijakan Israel untuk menjaga programnya agar tetap rahasia. The Guardian melaporkan hal tersebut pada 2009. Ketika seorang wartawan bertanya kepada Presiden Amerika Serikat Barack Obama apakah ia mengetahui terdapat negara di Timur Tengah yang memiliki senjata nuklir. Ia menghindar dari jebakan tersebut dengan mengatakan bahwa ia tidak mau berspekulasi. India 130. Kenyataannya, India memiliki hubungan yang penuh permusuhan dengan negara tetangganya, Pakistan. Ketegangan tersebut diperparah dengan fakta bahwa kedua negara itu memiliki senjata nuklir. Namun begitu, selama hampir 2 dekade, kedua negara tersebut telah menghindari meningkatnya konflik nuklir. Pada tahun 2003, India yang tidak terikat dengan NPT mendeklarasikan kebijakan tidak akan menggunakan pertama kali. Yang berarti bahwa India berjanji untuk tidak pernah menggunakan senjata nuklir dalam sebuah pertempuran, kecuali India lebih dulu diserang oleh negara lain dengan senjata nuklir. China mempertahankan kebijakan serupa. India pertama kali mengembangkan senjata nuklirnya dalam usaha untuk melawan serangan China pada tahun 1960-an.
India sejak saat itu telah melakukan uji coba terhadap beberapa peralatan nuklir, yang menyebabkan Amerika Serikat menjatuhkan, walau kemudian dicabut berbagai sanksi. Pakistan 140. Berbanding terbalik dengan kebijakan India, Pakistan belum mengesampingkan penggunaan senjata nuklir untuk serangan pertama. Perang Indo-Pakistan pada 1971 dan ancaman kemampuan senjata nuklir India yang berkembang memicu Pakistan untuk memulai program nuklirnya sendiri. Pada 2014, Pakistan mulai mengembangkan senjata nuklir taktis di mana hulu ledak nuklir yang lebih kecil dibangun untuk digunakan di medan perang dan bukannya digunakan terhadap kota-kota atau infrastruktur. Senjata-senjata ini cukup kecil untuk diluncurkan dari kapal perang atau kapal selam yang membuatnya lebih mudah untuk digunakan dalam waktu singkat dibandingkan senjata nuklir tradisional. Pakistan juga dilaporkan hampir menyelesaikan 3 kelompok nuklirnya, yang dapat memberikan negara tersebut kemampuan untuk meluncurkan rudal nuklir dari darat, udara, dan laut. Inggris 215. Seperti seluruh negara nuklir lainnya, Inggris mengatakan bahwa negaranya membutuhkan senjata nuklir untuk tujuan pertahanan diri. Pertahanan senjata nuklirnya disebut Trident, dan mencakup 4 kapal selam pelopor, yang dapat membawa hingga 16 rudal balistik Trident 2D5 yang masing-masing dipersenjatai dengan 8 hulu ledak nuklir, seperti yang dilaporkan oleh The Telegraph. Dari 2010 hingga 2015, Inggris memangkas jumlah hulu ledak nuklir yang beroperasi hingga 40 buah menjadi 120. Inggris terus berusaha mengurangi nuklirnya dan mempertahankan desakan untuk meminimalisasi kekuatan nuklir hingga jumlah kekuatan yang cukup untuk menimbulkan kehancuran dan mencapai tujuan pertempuran. China 270. Uji coba nuklir pertama China dilakukan pada 1964. Seperti India, Beijing mempertahankan kebijakan nuklir no first use, namun beberapa pihak dalam masyarakat internasional ragu terhadap niat China. Beijing menjaga senjata nuklirnya agar tetap rahasia, sehingga tidak mungkin untuk menentukan berapa tepatnya nuklir yang dimiliki negara tersebut. Walau negara besar di Asia Timur tersebut adalah anggota NPT, namun usaha peningkatan ambisi militernya telah menyebabkan kekhawatiran bagi beberapa negara. Tahun depan, misalnya, China berencana untuk meresmikan rudal balistik antar benua generasi selanjutnya yang akan mampu menyerang wilayah manapun di dunia dan dapat membawa hingga 10 hulu ledak nuklir. Pada 2016, rudal nuklir yang memiliki jangkauan serupa dan dapat menyerang Guam, yang merupakan teritori Amerika Serikat, terungkap dan mengirimkan gelombang keterkejutan bagi pertahanan Amerika. Prancis 300. Prancis mulai mengembangkan senjata nuklirnya pada Perang Dingin, ketika Presiden Charles de Gaulle percaya bahwa Prancis membutuhkan kemampuan pertahanan yang independen dari Amerika Serikat dan NATO. De Gaulle khawatir bahwa tidak ada dari dua kekuatan tersebut yang akan membela Prancis jika sewaktu-waktu Uni Soviet atau musuh lainnya menyerang. Walau Prancis memiliki pasokan senjata nuklir terbesar ketiga di dunia, Prancis mengklaim bahwa negaranya tidak memiliki senjata perang kimia atau biologis. Prancis adalah anggota dari NPT. Pada 2008, Presiden Prancis Nicolas Sarkozy menegaskan kembali bahwa senjata nuklir negara tersebut tidak ditargetkan kepada siapapun. Justru, senjata nuklir tersebut adalah bagian dari kebijakan jaminan kehidupan. Sarkozy juga mengumumkan adanya pengurangan senjata nuklir, memangkas pasokannya hingga setengah dari jumlah maksimum hulu ledak yang dimiliki Prancis pada Perang Dingin. Amerika Serikat 6.800. Amerika Serikat dibawa ke era nuklir oleh Presiden Franklin D. Roosevelt pada 1942 ketika militer meluncurkan proyek Manhattan yang berujung pada peledakan bom nuklir pertama di dunia. Pada Perang Dunia II, Amerika Serikat selamanya mengubah cara pandang dunia terhadap teknologi nuklir setelah menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dan seketika menewaskan puluhan ribu penduduk sipil. Amerika Serikat adalah anggota NPT, namun telah menolak menandatangani kebijakan no first use. Pada awal tahun ini, mantan Wakil Presiden Joe Biden melipat gandakan investasi besar untuk mendorong kemampuan nuklir Amerika.
Selama negara-negara lain memiliki senjata nuklir yang dapat digunakan untuk melawan kami, kami harus mempertahankan persenjataan nuklir yang aman dan efektif untuk melawan serangan terhadap kami dan sekutu-sekutu kami, ujar Biden. Itu mengapa kami meningkatkan pendanaan untuk mempertahankan persenjataan kami dan memodernisasi infrastruktur nuklir kami. Quartz melaporkan bahwa Amerika Serikat akan menghabiskan dana sekitar $400 triliun selama periode 10 tahun untuk mempertahankan dan memodernisasi persenjataannya. Tujuan lainnya dari investasi ini adalah untuk mengikuti perkembangan persenjataan Rusia. Trump telah mengulang permintaan Obama untuk membenahi persenjataan Amerika Serikat. Saya menginginkan modernisasi dan rehabilitasi total, ujar presiden tersebut. Setelah meminta untuk meningkatkan pasokan Amerika Serikat pada saat melakukan kampanye, ia mengatakan pada Oktober tahun 2017 bahwa hal tersebut sangat tidak dibutuhkan. Rusia. 7.000 bekas wilayah Uni Soviet tersebut mulai membangun program senjata nuklirnya pada 1940-an setelah mendengar laporan proyek Manhattan Amerika Serikat. Setelah perlombaan senjata antara Soviet Amerika Serikat pada Perang Dingin, senjata nuklir yang disimpan di negara-negara bekas Soviet dikembalikan ke Rusia, di mana banyak di antaranya yang dibongkar. Namun Rusia tetap memiliki banyak pasokan senjata. Saat ini, Rusia tampaknya berinvestasi dalam modernisasi senjata nuklir seperti Amerika Serikat dan mengembangkan persenjataannya. Pada tahun lalu, Presiden Barack Obama mengkritik usaha-usaha tersebut sebagai hambatan terhadap perlucutan senjata nuklir global. Karena visi di mana ia berusaha mencapai peningkatan militer, ujar Obama, yang merujuk pada Presiden Rusia Vladimir Putin, kami belum melihat kemajuan yang saya harapkan bersama Rusia. Pada Oktober, Putin mengatakan bahwa ia ingin membantu mengurangi persenjataan nuklir dunia dan akan berusaha untuk mencapainya. Namun ia menambahkan bahwa Rusia akan terus mengembangkan programnya selama negara-negara lain masih melakukannya. Walau Rusia memiliki senjata nuklir paling banyak dibandingkan negara lainnya, bukan berarti bahwa Rusia adalah negara yang paling kuat. Rusia membangun senjata nuklirnya yang membutuhkan peningkatan bertahap, atau senjata yang membutuhkan pembaruan setiap beberapa dekade, ujar Jeffrey Lewis, pendiri penerbit Arms Control Wong, kepada Business Insider. Di sisi lain, Lewis mengatakan, nuklir Amerika Serikat seperti Ferrari, cantik, rumit, dan dirancang untuk performa tinggi. Para ahli mengatakan bahwa lubang plutonium akan bertahan selama 100 tahun. Tentu saja, persediaan rudal balistik antar benua Minuteman milik Amerika Serikat, terlepas dari usia mereka, adalah mesin yang indah dan luar biasa. Senjata nuklir Rusia memang lebih baru. Benar. Namun senjata nuklir tersebut menggambarkan rancangan filosofi yang mengatakan bahwa tidak perlu membuatnya sangat mewah karena kami akan membangunnya kembali dalam 10 tahun, ujar Lewis menambahkan.